Baik, sosial sudah, politik, ekonomi, bahkan pertanahan, teman-teman semuanya, agama. Nah, ini ada titipan ini dari Pundiwati begitu ya, atau dari kelompok perempuan ini, Bang. Penegakan hak asasi manusia di bidang perempuan. Nah, pendapatnya Abang? Ya, ini menarik. Nah, saya secara pribadi dari dulu lah meyakini bahwa laki-laki atau perempuan sebagai warga negara setara. Ya, oke. Itu perintah konstitusi, bukan omongan saya loh. Ya. Baca aja konstitusi itu. Jadi tidak boleh di negara ini ada upaya atau kebijakan pemerintahan atau negara yang membedakan laki dan perempuan setara. Oleh karena itu apa? Dalam konteks asasi manusia juga diperlakukan setara. Nah, selain itu apa? Kita mesti memberi ruang yang lebih. Karena kesetaraan saja tidak cukup untuk political will, gitu, memberi atau untuk menyediakan ruang bagi saudara perempuan, warga negara, untuk bisa speak up. Dia harus diberi ruang. Supaya apa? Supaya suaranya terdengar baik. Saya ada yang mengatakan, oh enggak, ini enggak, harus diberi ruang. Supaya apa? Supaya laki-laki ini, saya mau ngomong aja sama semua nanti yang misalnya ini, kebiasaan laki-laki adalah mendominasi ruang. Ya. Nah, oleh karena itu mesti diberi ruang. Makanya saya sangat senang sekarang ya, di banyak organisasi, di banyak juga daerah kita banyak pemimpin perempuan. Bung Imam mesti tahu, Mas Imam mesti tahu, ada sekitar 40-an, 38 sampai 40 orang bupati, wali kota perempuan hari ini. Nah, ini mesti kita dorong lebih banyak. Tapi saya juga tidak ingin mengatakan kalau perempuan yang memimpin bagus, enggak juga Tapi ruang itu harus diberi. Karena ada juga mau tahu, perempuan kalau memimpin kan juga begitu. Karena ada juga yang ditangkap karena korupsi kan. Dia bilang enggak, harus diberi ruang. Kenapa? Yang laki mimpin juga ditangkap korupsi. Ditangkap oleh KPK. Apa pula hebatnya kalian, nah, gitu. Jadi ruang harus diberi. Supaya apa? Kita bangsa Indonesia ini ke depan bisa jadi lebih terbuka cara berpikir dan kita bisa maju. Sangat sepakat sekali. Ini sangat relevan karena kemarin kita memperingati Hari Perempuan Sedunia, teman-teman, dan kemudian suara kritis dari kelompok perempuan ini mengemuka terutama ketika komposisi komisioner penyelenggara pemilu begitu ya. Belum gender mainstreaming ya, hanya satu orang lah kira-kira begitu. Ya. Ini mewakili kaum perempuan sudah kami sampaikan, rekan Pundi yang setia menyimak channel Pundi begitu ya. Oke Bang, nah ini yang justru menjadi concern pegiat pendidikan Indonesia atau Pundi, yaitu isu pendidikan. Nah, menurut Abang ya, penegakan HAM di bidang pendidikan itu sejauh mana kondisinya di Indonesia? Nah, ini menarik. Saya berpengalaman karena pernah ngurus tugas di Papua dulu ya. Untuk pendidikan di Indonesia, ini sorry kata saja. Antara Jawa dan di luar Jawa kan memang gapnya agak lebar. Oleh karena itu, ke depan, kalau kita berperhatian kepada pendidikan, metode afirmasi kepada beberapa daerah mesti dibuat. Kalau tidak, di luar Jawa kan tertinggal. Kenapa? Saya saja, dulu kalau nggak dikirim oleh kakek saya ke Jawa, mungkin saya nggak bisa sekolah. Nah, kenapa? Karena infrastruktur terbaik untuk pendidikan itu ada di Jawa. Maaf kata itu semua. Nah, bagaimana ini maka dulu waktu saya bertugas di Papua untuk pendidikan, saya waktu itu ngotot tentang afirmasi. Beasiswa dari sana disiapkan, lulus SMA disiapkan dengan baik sehingga bisa kuliah di universitas negeri di seluruh Indonesia, di luar Papua, karena universitasnya lebih bagus, lebih bagus di Jawa. Nah, kalau ini dikembangkan, daerah-daerah terluar terdepan kita bisa mendapat insentif dan konteks program afirmasi pendidikan. Pemerataan pendidikan penting karena kita akan menghadapi satu situasi di depan yang pertarungannya tidak seperti 20 tahun lalu. Hari ini nggak ada batas lagi. Kalau itu disiapkan, pengetahuan baru ini juga masuk dengan baik, teknologi informasi macam-macam itu, mungkin kita ke depan generasi baru akan siap menghadapi.
pemerataan pendidikan ya antara di Pulau Jawa katakan dengan di luar ya sederhana Jawa. Gini Mas Imam, ya banyak orang nggak bicara di luar Jawa itu, di daerah terdepan itu guru saja tidak ada. Iya. Sementara ini banyak guru honorer nggak diangkat-angkat. Iya. Kenapa? Karena guru kita harus S1 undang-undangnya. Nah, untuk bisa mencapai S1, bisa ditugasin situ gimana caranya? Iya. Nah, mesti ada afirmasi tadi. Kalau nggak guru yang lulus S1 nggak mau di daerah terpencil kan? Saya udah sejanam saya di situ katanya. Nah, ini memang bisa ada program. Iya, betul sekali. Ini juga sangat kenceng ya suara bagaimana honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun ini tidak kunjung diperhatikan. Nah, sementara kita kekurangan guru. Betul, sangat kontras kondisinya. Ini, mohon maaf ini Bang, semakin panas kalau urusan pendidikan. Itu termasuk pelanggaran HAM nggak Bang itu? Jadi di satu sisi kan sudah mengabdi, tapi kemudian ya perbaikan hak kesejahteraan mungkin, kemudian juga dalam rangka untuk hak akses pendidikan gitu ya. Nah, masuk pelanggaran HAM nggak itu? Ini datang ke Komnas loh. Oh, datang ke Komnas HAM, guru honorer, pegawai honorer macam-macam. Iya. Nah, tentu dia persoalan hak asasi manusia dalam rangka tadi menikmati hak atas kesejahteraan, bahasa undang-undang seperti itu. Iya. Maka dari itu kami di Komnas HAM sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi ini, mengkaji ini yang baik, kita rekomendasikan kepada pemerintah supaya orang ini sudah mengabdi sekian lama, saudara kita ini bisa dijadikan sesuai ketentuan undang-undang atas hak mereka. Iya. Tapi sampai hari ini belum bergerak itu. Ya. Nama teman-teman PGRI, ya, banyak itu ke Komnas. Tapi saya punya concern untuk itu. Tentu negara bisa memberikan sesuai juga dengan kemampuan negara saat ini. Iya. Apa Abang melihat, memandang gitu ya, katakanlah belum mampu gitu ya negara untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hak itu begitu ya, sehingga tidak kunjung terwujud begitu. Nah, balik tadi kepada soal prioritas tadi. Oke, baik. Imajinasi kita tentang masa depan apa? Iya. Nah, kalau saya, salah satu yang harus menjadi prioritas kita adalah pendidikan. Oke. Kita harus invest yang besar di bidang pendidikan. Kenapa? Bangsa ini hanya bisa kita selamatkan dengan pendidikan. Kalau kualitas pendidikan kita tertinggal di antara negara ASEAN aja, bagaimana kita mau bersaing? Iya. Nah, itu yang tadi saya katakan, gap antara Jawa dan luar Jawa itu tadi. Iya. Ya, saya selalu katakan, pertengahan tahun 80-an, kakek saya kirim saya lagi ke Jawa. Sekolah saya di Jawa. Ya, saya sekolah di SMP SMA yang lumayan baik lah di suatu kota di wilayah Jawa Barat, di Bogor begitu, kuliah di Jakarta. Nah, Anda bayangkan kalau saya hanya di kampung nenek saya itu di pinggir pantai Sumatera itu, ya mau ngapain saya? Ya, paling jadi petani lagi, bukan petani jelek, ya. Tapi saya mengatakan ya segitu-segitu aja kan. Kondisi sekarang semakin membaik di kampung Abang atau gimana tuh? Ya kalau sekarang ya lebih baik dari masa saya dulu lah. Oke. Artinya sudah relatif lebih maju. Ya, Sumatera dan Jawa hari ini gapnya sudah agak kecil. Tapi Kalimantan, Sulawesi di beberapa tempat, Papua, NTT, NTB itu masih Indonesia Timur mesti menjadi perhatian utama. Ya. Dan cerita kampung tadi. Itu karena upaya di masa itu, katakanlah masa Bang Amir ini untuk mengirim begitu ya putra daerahnya katakanlah ke pulau atau ke tempat kota kabupaten yang akses pendidikannya, fasilitasnya dan kualitas pendidikannya lebih maju, dan sekarang dirasakan ya gapnya itu semakin menipis begitu ya antara Jawa dan di Sumatera tadi, tempat asal Bang Amir, dan perlu didorong untuk daerah-daerah lain begitu ya, yaitu investasi pendidikan. Betul teman-teman, bukti bahwa diukur dan dirasakannya itu jangka panjang ya Bang ya. Nah, rekan pundi, ini kalian pasti pada nunggu pertanyaan ini yang sedang up to date ini Bang Amir ya. Rekan-rekan pundi ini kan kebanyakan gerakan mahasiswa, anak-anak muda begitu ya. Ada 2 ini pertanyaan atau 3 malah ya. Pendapat Abang tentang tuntutan rekan-rekan channel Pundi dalam isu Wadas. Wadas. Ya.
Ini kan, tunggu kan kalian kan, nah ini dia nih. Iya, Wadas, seperti awal tadi saya sampaikan, ini bagian dari persoalan kepemilikan dan jaminan atas kepemilikan lahan. Oke. Nah, karena Wadas ini proyek besar, tentang detailnya pasti teman-teman semua sudah dengar, sudah lihat juga kan jadi di lapangan. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ya. Proyek besar seperti ini, pengalaman saya mengajar ke saya, ini mesti ditempuh secara sinkron dan terkoordinasi dengan baik. Nggak bisa satu pihak jalan, yang lain nggak jalan. Ya. Nah, kalau semua tersedia, pasti komunikasinya bisa terjalin. Ya. Nah, ini kan problem komunikasi juga. Nah, sehingga otoritas kementerian, otoritas provinsi, otoritas kabupaten mesti duduk sama-sama ini membereskan ini. Intinya dari Komnas HAM adalah warga negara atau rakyat kita yang sudah memiliki tanah di situ bertahun-tahun mesti diajak bicara secara terbuka. Apa yang akan terjadi pada mereka jika ini berpindah? Apa tidak, bagaimana itu semua secara teknis mesti dijelaskan supaya masyarakatnya juga bisa menimbang dengan informasi yang cukup persoalan itu. Nah, kalau tidak kan menjadi pabaliut lah bahasa daerahnya, melukai itu di bawah itu kan. Lagi nah, itu. Inilah jadi persoalan hak asasi manusianya gitu. Makanya tempoh hari ya kita berkali-kali ketua Komnas sudah datang ke sana, komisioner Komnas datang yang lain, beberapa kali kita coba mengkomunikasikan supaya kami di Komnas memberikan rekomendasi yang tepat juga dengan persoalan yang diinginkan oleh rakyat. Ya. Rekan Pundi sudah terjawab dan Komnas HAM sudah terjun berkali-kali, ketua sampai kepada komisioner lain soal Wadas gitu ya, memfasilitasi dialog dan komunikasi. Nah, itu dia. Bang, pesan untuk generasi muda ini mungkin tadi ya, supaya engagement, keterlibatan mereka di dalam supremasi hak asasi manusia atau penegakan hak asasi manusia ini saling bersinergi begitu ya. Mungkin saya mengistilahkan literasi human rights-nya ini belum begitu kuat, sehingga ya selalu begitu ya yang menjadi dapur untuk menyelesaikan masalah ini adalah Komnas HAM begitu. Ini Bang Amir ini yang pusing begitu ya. Coba diajak Bang generasi muda ini gitu ya, untuk sama-sama terlibat. Ya, terima kasih Mas Imam ini soal ya. Saya ingin sampaikan begini, sebagai generasi muda, teman-teman semua memiliki perhatian kepada asasi manusia itu penting. Itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri. Karena Anda lah warga negara Indonesia yang menjalankan dan merasakan kondisi asasi manusia itu. Maka memperjuangkannya menjadi tugas kita bersama. Nah, menyuarakannya juga ya mesti bareng-bareng. Tapi saya juga ingin sampaikan, persoalan asasi manusia ini jangan didekati secara serem-serem. Kenapa? Karena persoalan asasi manusia persoalan keseharian kita sebagai warga negara gitu. Nah, disikapi seperti itu, pelajari dengan baik dan juga perlu mendengarkan orang lain juga dengan secara baik. Sehingga terjadi yang namanya komunikasi, sehingga kita bisa ke depan mewujudkan penghormatan pada asasi manusia sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi kita. Nah, sampaikan kepada siapapun yang punya otoritas bahwa penghormatan dan perlindungan pada asasi manusia itu penting dan perlu demi masa depan bangsa kita ini. Oke. Channel Pundi di rumah dan dimanapun Anda berada, kayaknya tepuk tangan begitu ya semuanya, karena pesan tadi yang begitu menohok, menggelegar, mengajak kita semua untuk terlibat di dalam penghormatan hak asasi manusia. Terakhir sekali rekan Pundi ini ya, yang juga menyangkut anak muda ini, Bang. Kalau menurut Abang ini afiliatornya ada irisannya dengan HAM nggak sih? Afiliator, kelakuan mereka itu yang membodohi orang-orang yang buta investasi gitu ya. Ada nggak sih? Ini penasaran aja. Soal afiliator binomo yang kemudian yang gitu ya. Ada irisannya nggak sih dengan hak asasi manusia? Nggak, kalau itu saya pikir itu soal kesadaran individual dalam menghadapi yang namanya perubahan pola komunikasi. Nah, ini penting buat teman-teman yang muda-muda ya. Anda mesti mulai koreksi diri Anda dari awal.
hidup ini tidak ada yang instan. Yeah. Oleh karena itu, kalau you pingin kaya mendadak, itu tidak ada jalan. Yeah. Kecuali Anda mau berhadapan dengan aparat hukum. Nah, dalam beberapa kasus yang belakangan ini menunjukkan itu, ya. Maka dari itu, konteks hak asasi manusia, Anda sebagai manusia punya tanggung jawab terhadap diri Anda dan orang lain sebagai manusia, perlakukan orang dengan baik, jangan nipu orang. Ya. Bisnislah yang fair. Ya. Nah, ini penting tuh buat kita ke depan, karena bisnis yang tidak fair, Anda mencederai hak orang lain. Yes. Makanya Anda jadi berurusan dengan polisi. Iya, Oke, rekan pundi, jika diikuti begitu, tentunya tidak akan puas perbincangan tentang human rights ini. Sekali lagi, terima kasih Bang Amir. Atau ada yang ingin disampaikan? The last statement, statement terakhir? Iya, saya sekali lagi, saya ingin sampaikan, mari kita bersama-sama, siapapun Anda, apapun posisi dan status Anda, bicara hak asasi manusia, itu kita bicara tentang kesetaraan dan penghormatan satu sama lain. Ini basic dasar yang mesti kita pegang bersama untuk bisa hidup bersama juga dengan baik. Oke. Nah, mungkin itu. Makasih. Luar biasa, quotes yang indah teman-teman semuanya. Saya tidak ingin merangkum quotes itu, dan silakan rekan pundi dimanapun berada untuk menginternalisasi ya value dari pernyataan-pernyataan Bang Amiruddin, begitu ya. Bang, terima kasih sekali, luar biasa, betul-betul tajam dan mencerahkan rekan-rekan pundi sesuai dengan tagline channel pundi, gitu ya. Terima kasih Pak Bang, sukses selalu Bang. Mohon supportnya terus untuk kami anak muda di pegiat pendidikan Indonesia. Rekan pundi semuanya, terima kasih juga untuk Anda. Salam sukses dan salam sehat. Saya akhiri, sampai jumpa dan assalamualaikum untuk semuanya. Salam hak asasi manusia.